Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Bisnis Internasional, kelas A, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, kami akan membahas studi kasus The Mexico Peso, The Japanese Yen, and Pokemon Go yang kami kutip dari buku Charles Hill dan Thomas Holt yang berjudul International Business edisi ke-12. Anggota kelompok 11 beranggotakan Fafian Azmi, M. Isra Hafizi, dan Arila Adirajasa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui penjelasan secara garis besar mengenai hal-hal berikut. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi berarti proses integrasi internasional di mana terjadinya pergeseran pandangan dunia yang diakibatkan oleh adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dan akhirnya mengakibatkan terjadinya free flow of goods, people, and capital. Yang kedua mengenai pasar valuta asing, di mana pasar valuta asing berarti suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu perdagangan internasional, artinya perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kasus ini berkaitan erat dengan yang namanya globalisasi. Dengan terjadinya globalisasi yang disebabkan oleh terjadinya perjanjian kemitraan ekonomi antar kedua negara yang disepakati pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada tahun 2005, yaitu Japan-Mexico Economic Partnership Agreement. Perusahaan dalam kasus ini Nintendo dapat melakukan transaksi ke negara asing dengan kasus ini Meksiko. Seperti misalnya pada kasus ini yaitu masuknya produk Jepang dari Nintendo yaitu Pokemon Go ke Meksiko. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila Jepang dan Meksiko tadi melakukan sesuatu yang menghambat globalisasi terjadi. Misalnya saja Meksiko memberlakukan bea cukai dan pajak yang tinggi terhadap perusahaan. Tentu Nintendo akan berpikir dua kali untuk memperluas pasaran di Meksiko, sehingga game Pokemon Go pun juga tak akan muncul di negara Meksiko. Kasus ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai pasar valuta asing, di mana pada pembahasan kasus ini kita diberitahu bahwa dampak penurunan mata uang Meksiko yaitu peso terhadap yen Jepang. Dan disebutkan mulai dari paragraf pertama kasus ini di mana menjelaskan tentang melemahnya nilai tukar peso terhadap yen. Pada awal 2015, 1 peso Meksiko setara 8 yen Jepang. Namun pada pertengahan 2016, 1 peso hanya bernilai sekitar 5,5 yen. Hal ini berarti nilai peso di tahun 2016 lebih lemah daripada di tahun 2015 terhadap yen Jepang. Situasi globalisasi juga dapat mempengaruhi nilai mata uang di suatu negara menjadi lebih volatil. Pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menambah pengaruh negatif pada pergerakan harga peso. Nilai peso mengalami penurunan terhadap nilai dolar. Akibat dari penurunan nilai peso terhadap dolar, nilai dari mata uang peso juga mengalami penurunan terhadap nilai mata uang yen. Walaupun kondisi ekonomi Jepang sedang stagnan, tingkat inflasi Jepang masih rendah dan nilai mata uang yen tetap stabil terhadap dolar. Dan lebih mudah untuk menukarkan dari dolar ke yen daripada menukarkannya dari peso langsung ke yen. Pada perkembangannya, mata uang yen kembali menguat atas dolar, dipicu oleh kegagalan perundingan antara Amerika dengan Meksiko pada Rabu tanggal 5 Juni 2019. Adapun perundingan yang dilanjutkan pada Kamis tanggal 6 Juni 2019 untuk membahas imigran gelap disusul akan diterapkan bea impor oleh Amerika Serikat atas Meksiko sebesar 5%. Pada Rabu tanggal 5 Juni, kondisi dolar Amerika Serikat sebenarnya sudah membaik, tapi akibat gagalnya perundingan, dolar Amerika Serikat kembali merosot. Sehingga pada Kamis tanggal 6 Juni, nilai tukar dolar Amerika Serikat turun 0,16% terhadap yen yang berdampak pula dengan turunnya nilai peso terhadap yen. Dan yang terakhir, kasus ini juga erat kaitannya dengan pembahasan mengenai perdagangan internasional. Seperti yang kita tahu, perdagangan internasional ini erat kaitannya dengan ekspor maupun impor produk. Dengan adanya peristiwa perdagangan internasional ini, dapat membuat kita menikmati produk-produk dari seluruh dunia. Namun, untuk membawa produk ke negara lain, perusahaan juga mesti tahu beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat kesuksesan produknya tersebut.
seperti yang terjadi di kasus ini, di mana keadaan ekonomi yang terjadi di negara yang menjadi target sedang kurang baik. Kasus yang dimaksud ialah salah satu game dari Nintendo yang sedang booming dan sukses di hampir seluruh belahan dunia, yaitu Pokemon Go. Namun, di Meksiko menjadi kurang diminati. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena melemahnya nilai tukar peso Meksiko terhadap yen Jepang. Akibatnya, orang Meksiko yang ingin melakukan transaksi di game tersebut harus membayar lebih mahal dari harga biasanya. Dari penurunan mata uang peso, membawa keuntungan dan kerugian dari berbagai pihak. Penurunan ini mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat Meksiko terhadap produk dari Jepang. Masyarakat Meksiko perlu membayar lebih mahal pada saat membayar Pokecoins di game Pokemon Go dan suku cadang dari Jepang, yaitu Toyota dan Mazda, membuat perusahaan ini mengalami kerugian akibat daya beli masyarakat di Meksiko yang menurun, seiring dengan melemahnya nilai tukar mata uang peso dengan yen. Di sisi yang lain, dengan penurunan nilai peso, terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat Jepang terhadap produk Meksiko. Contohnya, kini masyarakat Jepang menjadi lebih mudah dalam melakukan impor daging babi dari Meksiko dikarenakan terjadi penurunan harga yang signifikan terhadap komoditas tersebut. Dengan tinggi demand produk ini, tentunya nanti diharapkan akan menguatkan kembali nilai tukar peso terhadap yen. Berikut merupakan data ekspor Meksiko pada tahun 2018. Komoditas yang menjadi sektor utama dalam ekspor Meksiko pada tahun 2018 adalah yang pertama, kendaraan sebesar 25,60%, kedua, ada peralatan mesin elektrik sebesar 18,20%, ketiga, ada komputerisasi sebesar 16,70%. Adapun komoditas lainnya seperti mineral dan minyak, peralatan optik dan medis, furnitur dan bahan bangunan, plastik, sayuran, besi dan baja, serta logam mulia. Nah, dari pembahasan kasus tadi dapat disimpulkan bahwa permainan Pokemon Go beserta Nintendo kurang menguntungkan di negara Meksiko dikarenakan orang Meksiko membeli Pokecoin yang mereka butuhkan untuk menavigasi permainan dalam peso dan nilai peso telah jatuh terhadap nilai mata uang yen Jepang sehingga masyarakat Meksiko perlu membayar lebih mahal pada saat membayar Pokecoins di game Pokemon Go. Lalu melemahnya nilai peso terhadap yen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dalam sistem moneter internasional saat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang semakin menekan nilai peso terhadap nilai dolar. Namun, nilai yen terhadap dolar nilainya tetap stabil, sehingga nilai tukar peso semakin melemah terhadap yen. Lalu di sisi lain, dengan melemahnya nilai peso, terjadi peningkatan impor daging babi dari masyarakat Jepang terhadap Meksiko. Dengan tingginya demand produk ini, diharapkan mampu menguatkan kembali nilai tukar peso terhadap nilai yen. Demikianlah analisis kasus kami tentang the Mexico peso, the Japanese yen, and Pokemon Go. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.